Berlatar belakang 4000 tahun sebelum Masehi, kita akan diperlihatkan dengan sebuah kerajaan yang besar, mewah, makmur, dan sejahtera. Kerajaan ini mayoritas penduduknya adalah saudagar atau pengusaha sukses di bidang pertambangan emas dan garam putih. Jadi sudah bisa dipastikan gak ada orang miskin yang pura-pura kaya. Kerajaan yang makmur ini dipimpin oleh seorang ratu tercantik di lembah Yordania bernama Ratu Nihelip. Dibantu oleh adik kandungnya bernama Pangeran Astaroth, Ratu Nihelip mengubah kerajaannya menjadi surga dunia atau yang biasa Bang Parko sebut pembuahan bebas. Kota yang menawarkan keindahan dan kesenangan ini menjadi tempat destinasi wisata bagi para sugar daddy atau lelaki hidung belang, karena kota ini dipenuhi dengan tempat prostitusi, perjudian, perbudakan, dan perdagangan manusia. Hanya dengan beberapa koin emas, setiap pengunjung bisa membeli wadon cantik atau jejaka ganteng yang dipajang di tempat umum layaknya ikan di pasar. Des hommes et des femmes comme s'ils étaient des jouets pour vos plaisirs. Kerajaan ini dikenal sebagai kota Sodom dan Gomora, berlokasi tepat di tepi sungai Yordania. Sodom dan Gomora berubah menjadi kota termegah pada zamannya. Namun keindahannya berbanding terbalik dengan perilaku dan moral para penduduknya. Mereka hidup dalam kebebasan senang, berfoya-foya, mabuk-mabukan, sampai pesta pembuahan non-stop pagi sampai malam. Waduh. Ratu mereka yang bernama Nihelip dikenal sebagai ratu penggila maksiat yang sering menggelar pesta pembuahan 24 jam non-stop di istana. Ratu Nihelip juga dikenal sebagai penguasa bertangan besi. Dia nggak segan-segan menyuruh pegawainya untuk menyiksa dan membunuh para budaknya hanya demi kepuasan dirinya sendiri. Vous ne l'employez que pour avoir des parfums. Vous ne l'employez que pour mieux étouffer, pour... Di suatu hari, wilayah tersebut didatangi oleh pengungsi dari kelompok suku Ibrani yang dipimpin oleh ketua suku mereka bernama Lot. Lot mempunyai dua anak perempuan yang sangat cantik bernama Suah dan Malen. Sejak paman Lot yang bernama Abraham meninggal, dia pun menggantikan posisi sang paman sebagai pemimpin dari suku Ibrani. Mereka pun terpaksa mencari wilayah baru setelah pemukiman lamanya diserang oleh suku Helamit. Ketika di perjalanan, pengikut Lot hampir kehabisan persediaan air. Keadaan itu sempat menimbulkan insiden kecil saat pacar putrinya bernama Ismail mengambil air minum tanpa sepengetahuan pemimpinnya. Semenjak kejadian itu juga, Lot kemudian membuat peraturan baru untuk memprioritaskan hanya anak-anak dan orang sakit yang boleh meminum persediaan air. Qu'à rebrousser chemin. Rebrousser chemin? Non, ce n'est pas possible. Ce que tu penses, cela est vrai, mais pas une arme à la main. Oh! Saat di perjalanan, suku Ibrani berpapasan dengan wanita cantik bernama Idlid. Dia adalah budak yang dijual dan akan dibawa ke kota Sodom dan Gomora untuk menjadi selir atau budak Ratu Nihelip. Rombongan para budak inilah yang membawa suku Ibrani sampai di lembah sungai Yordania. Rombongan suku Ibrani itu terlihat bersukacita. Setelah berminggu-minggu melewati gurun yang tandus, akhirnya mereka menemukan sumber utama untuk kehidupan, yaitu air sungai yang mengalir di lembah Yordania, sebuah wilayah yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Sodom dan Gomora. Namun di balik keindahan sungai tersebut, Lot dan pengikutnya menemukan sebuah fakta yang mengerikan. Kalau lembah tersebut ternyata menjadi tempat pembuangan mayat para budak dan pemberontak yang dieksekusi mati atau disiksa dengan keji oleh Ratu Nihelip. Singkat waktu setelah mendengar kabar dari budaknya bernama Idlid, yang mana dia adalah budak yang tadi ditemukan oleh suku Ibrani, si Idlid bilang ke Ratu Nihelip kalau wilayahnya dimasuki oleh rombongan suku Ibrani yang dipimpin oleh Lot. Ratu Nihelip berencana untuk menawarkan kepada rombongan asing yang masuk ke wilayahnya. Ratu di sini tidak mengizinkan rombongan suku Ibrani tersebut untuk menetap dan membuat pemukiman di sekitar tepi sungai Yordania, tanpa terkecuali dengan syarat jika Lot mau membayar upeti setiap tahunnya, maka Ratu bisa mengizinkan Lot untuk membuat pemukiman tersebut. Je dois te prévenir aussi que les nomades ne sont pas des voisins faciles. Fallait, nous défendrions notre terre.
Eh bien, elle est à vous. Setelah sepakat dengan syarat yang diberikan Ratu, Lot akhirnya memberikan hadiah berupa seekor kuda untuk menghormati Ratu Nihelip. Sedangkan dari pihak kerajaan Ratu Nihelip memberikan hadiah seorang selir cantik, yang mana itu adalah Idlit sebagai bentuk kerjasama dengan pemimpin suku Ibrani. Meskipun awalnya wanita cantik bernama Idlit itu sempat keberatan, namun karena statusnya sebagai budak, dia harus menerima permintaan dari Ratu jika tidak mau kehilangan nyawanya. Sementara itu, putri Lot yang bernama Suah ini terlihat jatuh hati saat melihat ketampanan Pangeran Astaroth yang mana dia adalah adik dari Ratu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pangeran Astaroth untuk mendekati putri pemimpin suku Ibrani tersebut. Setelah sepakat untuk membayar upeti kepada Ratu Nihelip, Lot dan para pengikutnya mulai mendirikan pemukiman di tepi sungai Yordania sesuai kesepakatan tadi. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimilikinya, suku Ibrani mulai membangun saluran irigasi untuk menyulap lembah Yordania menjadi lahan pertanian yang subur dan makmur. Beralih ke Lot yang sedang menasihati Idlit yang ogah ikut bekerja di ladang. Sebagai budak nafsu Ratu Nihelip, Idlit terbiasa hidup enak dan berpakaian mewah, berbanding terbalik dengan kehidupan suku Ibrani yang terbiasa bekerja keras dan berpakaian sederhana. Di sini, Lot juga mengajarkan tentang agama suku Ibrani yang meyakini dengan adanya satu Tuhan yang mereka panggil sebagai Yehuwa. Mais le travail est le prix de la liberté. Cela te permet de te nourrir. Kehadiran Idlit yang menceritakan kehidupannya di kota Sodom dan Gomora mempengaruhi putri Lot bernama Suah yang mulai protes ke ayahnya. Kenapa dia dilarang hidup mewah dan enak seperti para budak yang dibeli oleh Ratu Nihelip. Di sini Lot sempat menampar putrinya saat Suah nyinggung kematian ibunya. Dengan tegas Lot memperingatkan Idlit dan putrinya bahwa kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dengan kemewahan dan harta yang dimilikinya. Peste. Tu oublies qu'avant d'être ton père, Lot... Keesokan harinya, suku Ibrani dikejutkan dengan kehadiran para budak yang kabur dari kerajaan. Mereka sedang dikejar oleh prajurit kerajaan yang dipimpin oleh adiknya Ratu Nihelip, yaitu Astaroth. Para budak itu berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah pemukiman suku Ibrani, berharap pemimpin suku tersebut mau menyelamatkan mereka. Karena sudah masuk wilayahnya, Lot berusaha menghentikan Pangeran Astaroth dan para pengikutnya untuk menyerahkan para budak tawanannya. Dengan tegas, Lot bilang ke Pangeran Astaroth bahwa para budak itu sudah masuk ke wilayahnya. Jadi, keselamatan mereka sudah menjadi tanggung jawabnya. Mendengar jawaban Lot, Pangeran Astaroth terlihat marah. Dia kemudian menyerangnya, namun dengan keahlian bela dirinya, Lot berhasil menjatuhkan Pangeran Astaroth dari kudanya. Sementara Ismail yang mengetahui kalau calon mertuanya diserang mencoba menusuk Pangeran Astaroth, akan tetapi niatnya dihentikan oleh Lot. Dia justru menyuruh dua putrinya untuk membawa Pangeran Astaroth dalam tenda untuk segera mengobatinya. Lot kemudian menyuruh prajurit kerajaan untuk memberitahu Ratu Nihelip kalau mereka akan merawat Pangeran Astaroth sampai bisa pulang sendiri ke istananya. Et maintenant, retirez-vous de nos terres. Kehadiran Pangeran Astaroth justru membawa masalah lain di pemukiman putri Lot, yakni Suah yang dari awal sudah menyukai adik dari Ratu Nihelip tersebut. Suah diam-diam menemui Pangeran Astaroth di tendanya. Dia memanfaatkan situasi sepi saat seluruh suku Ibrani sedang melaksanakan ibadah. Kemunculan putri pemimpin suku Ibrani itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pangeran Astaroth untuk mengajaknya melakukan pembuahan yang amat sangat syahdu. Setelah puas menggauli Suah, Pangeran Astaroth kemudian mengambil kudanya untuk bergegas segera kembali ke istana kerajaan. Wah, enak banget nih si Astaroth, habis ngegeprek langsung pulang. Scene beralih ke Idlit yang mencoba merawat kaki Suah yang terlihat seperti bukan kaki wanita pada umumnya. Idlit ingin mengajari Suah untuk merawat dirinya agar lebih menawan. Terlahir dari suku Ibrani menjadi alasan Suah tak terbiasa mempercantik dirinya seperti yang dilakukan oleh Idlit. Oleh karenanya, suku Ibrani dikenal sebagai suku pekerja keras. Eh bien, c'est une plante sauvage. Il y en a plein les... Tu vois?
plus. Kedekatan Idlith dengan Suah membuat Lot menjadi khawatir. Ini semua dikarenakan takut putrinya menjadi pemalas seperti orang Sodom dan Gomora. Dia pun menyuruh putrinya untuk kembali bekerja di ladang. Dengan tegas, Lot memberitahu Idlith kalau kecantikan kedua putrinya sudah dibentuk oleh alam. Mereka nggak butuh perawatan dan perhiasan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Idlith di istana kerajaan Ratu Nihelip. Karisma dan kebaikan dari seorang Lot perlahan membuat Idlith mulai merasa kagum. Apalagi Lot selalu menolak saat dia mengajaknya untuk melakukan pembuahan. Tu vois, là... D'un homme de la terre. Pourquoi? Non, nous croyons que l'Éternel seul connaît l'avenir. Et ce sentiment... Sementara itu di istananya, Pangeran Astaroth sedang menyusun rencana untuk mengkudeta Ratu Nihelip, kakaknya sendiri. Tanpa sepengetahuan kakaknya, Pangeran Astaroth mendatangi suku Helamit, di mana suku ini adalah salah satu suku terkuat di masanya. Yang mana faktanya suku ini menyerang pemukiman suku Ibrani yang menyebabkan suku Ibrani terbengkalai sampai harus mencari tempat singgah. Astaroth mengajak kerjasama suku Helamit untuk menyerang kerajaan Sodom dan Gomora. Sebagai imbalannya, Pangeran Astaroth akan memberikan hadiah besar untuk suku gurun tersebut. Pangeran Astaroth berencana melenyapkan kakaknya sendiri agar dia bisa naik tahta menjadi penguasa baru di kerajaannya. C'est des tigres pour la chasse. Y a rien que... Quand tu seras prêt, je le serai aussi. Namun di sini Pangeran Astaroth tidak pernah menyadari kalau kakaknya sudah mengetahui semua rencananya berkat informasi dari mata-matanya di istana. Sebagai balasannya, Ratu Nihelip berniat mengajak kelompok suku Ibrani untuk ikut berperang melawan suku Helamit. Sebagai imbalan, Ratu Nihelip menawarkan kerjasama bagi hasil dari lahan pertambangan garam putih dan lahan pertanian yang nantinya sepenuhnya akan diserahkan untuk dikelola suku Ibrani. Inilah bagian dari rencana Ratu Nihelip. Scene lalu berpindah ke Pangeran Astaroth yang kembali mendatangi pemukiman suku Ibrani. Dia berusaha untuk menemui Suah, wanita yang dicintainya. Saat keduanya bertemu, Suah memberi kode agar Pangeran Astaroth mengikutinya masuk ke dalam semak-semak untuk melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu. Namun kali ini, kelakuan mesum keduanya berhasil dipergoki oleh Idlith yang mendengar suara desahan Suah di dalam semak-semak. Maka dari itu, Idlith langsung memberitahu Lot, pemimpin sekaligus ayah dari Suah. Non! Ta fille, viens vite! J'aurais dû la surveiller. Mengetahui kalau putrinya sedang dibuahi oleh Astaroth, Lot terlihat marah dan langsung mencambuk tubuh pangeran tersebut. Karena takut ditangkap oleh suku Ibrani, Pangeran Astaroth menodongkan pisaunya dan mengancam akan memberitahukan kakaknya jikalau Lot berani menangkap dan menghukum dirinya. Karena sudah punya perjanjian dengan Ratu Nihelip di awal film tadi, Lot terpaksa membebaskan Pangeran Astaroth. Di sini Lot pun mengancam jika sekali lagi melihat pangeran itu mendekati putrinya, maka dia nggak segan-segan untuk membunuhnya. Ose toucher à ma fille. Une seule. Setelah melihat kedekatan Idlith dengan kedua putrinya yang kian hari makin erat, Lot berencana untuk melamar Idlith agar mau menikah dengannya. Awalnya, wanita cantik itu menolak ajakan dari pemimpin suku Ibrani tersebut. Idlith merasa dia dan Lot adalah manusia yang berbeda. Lot adalah laki-laki yang taat kepada Tuhannya, sedangkan dia adalah wanita bekas budak yang tidak punya Tuhan. Namun Idlith akhirnya luluh saat Lot mengungkapkan ketulusan hatinya untuk menerima Idlith dengan segala kekurangan. Akhirnya mereka pun menikah sambil dirayakan oleh para warga suku Ibrani. Di sisi lain, Pangeran Astaroth terlihat mendatangi suku Helamit. Dia menagih janji pemimpin suku tersebut untuk menyerang kota Sodom dan Gomora. Namun dengan liciknya, kepala suku Helamit kembali menaikkan nilai kontrak kerjasamanya dengan Pangeran Astaroth. Kali ini dia meminta imbalan yang lebih gila, yaitu meminta seluruh tambang garam putih yang dimiliki kerajaan Sodom dan Gomora diberikan kepada kelompoknya. Karena sudah nggak ada pilihan, Pangeran Astaroth terpaksa menyetujui perjanjian tersebut. Rencananya, pasukan suku Helamit akan menghancurkan pemukiman suku Ibrani terlebih dahulu. Setelah itu, dia dan pasukannya akan menyerang ke benteng kota Sodom dan Gomora. J'ai pas dit qu'elle sera le prix de mon aide. Tranquille, j'y ai pensé. Keesokan harinya, penyerangan pun dimulai oleh suku Helamit. Seluruh pasukannya dikerahkan untuk menyerang pemukiman suku Ibrani di lembah Sungai Yordania. Namun kali ini yang mereka hadapi bukan suku Ibrani yang dulu mereka kalahkan. Saat ini Lot dan pengikutnya sudah bekerja sama dengan pasukan Ratu Nihelip untuk menghadapi musuh yang akan menyerang wilayah mereka.
Lot telah membuat strategi dengan menempatkan beberapa wanita di punggung bukit yang bertugas mengirim kode peringatan saat ada musuh yang datang. Dia kemudian menugaskan istrinya untuk memimpin rombongan para wanita dan anak-anak agar menyelamatkan diri masuk ke dalam benteng kerajaan. Sementara para laki-laki telah bersiap di posisi masing-masing yang ditentukan oleh Lot untuk menyergap pasukan suku Helamit yang datang menyerang pemukiman mereka. Dengan keterampilan dan kecerdasan yang dimiliki oleh suku Ibrani, sekarang mereka membuat strategi baru untuk menghadapi suku Helamit agar kesalahan di masa lampau tidak terjadi kembali atas kekalahan suku Ibrani dahulu. Lot dan pengikutnya memanfaatkan tebing gunung batu di sekitar sungai Yordania untuk menjebak suku Helamit agar berjalan ke arah bendungan raksasa yang mereka buat. Setelah pasukan Helamit masuk ke perangkap mereka, Lot menugaskan pengikutnya untuk menaburkan minyak yang telah dipersiapkan di dalam tong besar, yang nantinya minyak itu kemudian mengalir lewat jalur pipa kayu yang sudah mereka buat. Setelah minyak itu mengalir ke arah musuh, Lot kemudian menemparkan pemantik api ke arahnya. Nah, pasukan Elamit yang terjebak di dalam kobaran api membuat Lot sedikit senang, dan kemudian dia memberi aba-aba kepada prajurit Ratu Nehelip untuk menembakkan ribuan anak panah kepada pasukan Helamit. Akan tetapi, di tengah pertempuran, prajurit suruhan Pangeran Astaroth mulai menjalankan aksinya untuk menghancurkan pipa minyak yang dibuat oleh suku Ibrani. Ini semua dikarenakan adanya mata-mata yang disuruh oleh Astaroth untuk mengakui dirinya adalah budak agar bisa masuk ke suku Ibrani. Pengkhianatan itu akhirnya terbongkar setelah prajurit suku Ibrani melihatnya. Para pengkhianat itu akhirnya tewas setelah terjebak api dan terbakar hidup-hidup. À moi! Vilain, qu'est-ce que tu mérites? Tak berselang lama, suku Ibrani mulai kewalahan saat pasukan suku Helamit berhasil menerobos kobaran api yang mulai padam. Setelah tong minyak yang mereka buat berhasil dirusak oleh para pengkhianat suruhan Pangeran Astaroth, Lot kemudian menggunakan strategi terakhirnya untuk mengalahkan pasukan Helamit dengan menugaskan pasukannya untuk membongkar bendungan air raksasa yang telah mereka buat. Meskipun membongkar bendungan bukan perkara yang mudah, namun akhirnya satu persatu pengikat bendungan yang panjang mulai lepas. Dan pada akhirnya bendungan raksasa itu jebol yang menciptakan banjir bandang menerjang para pasukan Helamit. Dari sini Lot dan para pengikutnya berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Semua pasukan suku Helamit tewas mengenaskan setelah tersapu air bersama ketua sukunya. Singkat waktu setelah berhasil memenangkan perang, Lot dan pengikutnya disambut sukacita oleh Ratu Nehelip dan seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora. Ratu Nehelip mengajak seluruh suku Ibrani untuk tinggal dan hidup berdampingan di dalam kota bersamanya. Mendengar tawaran itu, Lot terlihat tertarik untuk mempertimbangkannya, meskipun ide itu sempat ditolak oleh Ismail selaku menantunya dan sebagai para pengikutnya, karena bertolak belakang dengan kehidupan mereka yang religius dan menentang budaya perbudakan. Namun, kemudian Lot meyakinkan pengikutnya kalau keputusannya untuk bergabung dengan Ratu Nehelip adalah jalan terbaik untuk suku Ibrani. Mereka tidak mungkin membangun kembali pemukiman yang sudah dihancurkan oleh suku Helamit dan butuh waktu lama untuk membangun kembali bendungan air guna menghidupi pertanian. Sebagai ganti terhadap keputusannya, Lot pun mengajak seluruh pengikutnya untuk berganti profesi menjadi pedagang dan penambang garam putih, jika nanti mereka memutuskan tinggal di dalam kota Sodom dan Gomora. Peuple dans la ville. Il faudra apprendre à faire du commerce. Pour payer notre terre, Ismaël? Ou est-ce pour... Adegan pun berpindah di mana suku Ibrani sudah hidup berdampingan dengan rakyat Sodom dan Gomora. Mereka meninggalkan kehidupan sederhananya sebagai petani dan menjadi pedagang kaya raya dari hasil pertambangan garam putih yang mereka kelola. Terlihat kehidupan Lot dan istrinya kini berubah drastis. Mereka hidup bergelimang harta dan kemewahan. Perubahan kehidupan Lot yang lebih dekat dengan Ratu Nehelip membuat masalah serius di dalam kelompok suku Ibrani. Mereka mulai bertikai setelah tahu pajak yang mereka bayar digunakan oleh Ratu Nehelip untuk menyiksa dan membunuh para budak yang menjadi tawanan, di mana hal itu berbanding terbalik dengan salah satu prinsip suku Ibrani, yakni menentang perbudakan.
Ismail selaku menantu dari Lot tentu kecewa dengan perubahan pemimpinnya. Begitupun dengan suku Ibrani. Di sini Ismail dan warga suku Ibrani mulai merencanakan pemberontakan. Mereka berniat untuk melepaskan ribuan tawanan yang diperbudak oleh Ratu Nihelip. Singkat waktu, dalam sebuah jamuan pesta di istananya, Ratu Nihelip memutuskan untuk mengangkat Lot sebagai penasihatnya. Itu artinya pemimpin suku Ibrani tersebut akan menggantikan posisi Pangeran Astaroth sebagai penasihat kerajaan. Keputusan Ratu Nihelip itu tentu saja membuat Pangeran Astaroth semakin sakit hati, karena baru aja dia kecewa atas kekalahan mengkudeta Ratu Nihelip. Sekarang dia harus kehilangan jabatan pentingnya di kerajaan. Sementara Ismail terlihat meninggalkan pesta tersebut. Dia sangat kecewa setelah tahu Lot menerima tawaran Ratu Nihelip untuk menjadi penasihatnya. Baginya, calon mertuanya itu sudah terjebak dengan kemewahan dan kekuasaan yang ditawarkan oleh Ratu Nihelip. Ismail kemudian mengajak pengikutnya untuk melakukan pemberontakan dengan cara membebaskan para budak yang ditawan di dalam penjara. Namun aksinya berhasil dihentikan setelah prajurit kerajaan melaporkan pengkhianatan itu kepada Pangeran Astaroth. Menurut Pangeran Astaroth, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mengambil kembali posisinya sebagai penasehat kerajaan, karena dengan bukti pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Ibrani, dia berharap bisa membujuk Ratu Nihelip untuk mengusir suku Ibrani keluar dari kota Sodom. Sedangkan Ismail dan para budak yang dibebaskan terlihat terjebak di dalam kotak setelah dikepung oleh prajurit kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Astaroth. Naasnya, nggak ada satupun warga kota Sodom yang mau membukakan pintu untuk menolong. Ismail dan para pengikutnya akhirnya ditangkap dan dibawa ke istana. Melihat kejadian itu, Lot terlihat kaget setelah tahu kalau Ismail benar-benar melakukan aksi nekatnya untuk membebaskan para budak yang ditawan oleh Ratu Nihelip. Lot pun berusaha meminta haknya kepada penguasa kota Sodom tersebut sebagai orang yang telah berjasa bagi kerajaannya. Dia meminta agar Ismail dan para pengikutnya dibebaskan. Namun permintaannya ditolak oleh Ratu Nihelip dengan alasan suku Ibrani sudah menjadi bagian dari rakyat kota Sodom, yang mana itu artinya suku Ibrani harus mematuhi peraturan kerajaan. Ni moi ni mon peuple n'assisteront à un tel spectacle. Il pense qu'il mérite ce châtiment. Melihat ada kesempatan untuk menjatuhkan pemimpin suku Ibrani yang sangat dibencinya, Pangeran Astaroth mulai memancing kemarahan Lot dengan memfitnah Idlith istrinya, telah menyembunyikan skandal hubungannya dengan kedua putrinya. Pangeran Astaroth kemudian memberitahu Lot kalau dia sudah meniduri kedua putrinya. Dia pun mulai menyinggung ancaman Lot yang akan membunuhnya jika kembali ketahuan sedang mendekati putrinya. Karena merasa harga dirinya telah dipermalukan di depan pengikut dan penghuni kerajaan beserta ratu, Lot sudah tidak bisa menahan emosinya. Dia pun menantang Pangeran Astaroth untuk bertarung secara jantan dengannya. Lantas tantangan tersebut tentu saja langsung diterima oleh Pangeran Astaroth, di mana ini bisa menjadi kesempatan buatnya untuk membunuh pemimpin suku Ibrani yang selama ini telah menggagalkan semua rencananya untuk mengkudeta Ratu Nihelip dari tahtanya. Awalnya, Pangeran Astaroth yakin kalau dia bisa mengalahkan Lot yang umurnya udah setengah tua. Namun siapa sangka dengan pengalamannya, Lot bisa memenangkan duel tersebut. Putrinya Sua sempat memohon agar ayahnya tidak membunuh kekasihnya. Namun semuanya sudah terlambat. Pangeran Astaroth tewas setelah Lot mengambil pedang dan menusuknya. Ne dis pas, père. Non, non, ce n'était pas ça. Dis pas. Melihat Pangeran Astaroth tewas dibunuh oleh ayahnya sendiri, Sua hanya bisa menangis histeris. Dia kemudian menyalahkan ayahnya yang tega membunuh kekasihnya. Lot awalnya bersikuku tidak mau disalahkan atas kematian Pangeran Astaroth. Sampai pada akhirnya pemimpin suku Ibrani ini mulai menyadari kesalahannya setelah putrinya mengingatkan harusnya ayahnya bertanggung jawab dengan masalah yang dihadapi oleh suku Ibrani. Karena dialah yang telah membawa pengikutnya untuk menerima tawaran Ratu Nihelip agar mau tinggal di kota Sodom dan Gomora.
Setelah menyesali perbuatannya, Lot kemudian memilih untuk menyerahkan diri dan meminta Ratu Nihelib untuk menangkapnya. Dia memutuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seorang putra mahkota. Ratu Nihelib akhirnya menyuruh prajuritnya untuk menangkap Lot dan memasukkannya ke penjara. Sementara Idlib istrinya hanya bisa menangis dan mencoba menahan suaminya. Namun Lot sudah yakin dengan keputusannya untuk tidak pernah lari dari masalah yang dihadapinya. Setelah pemimpinnya dipenjara, kehidupan suku Ibrani semakin jauh melenceng dari ajaran yang mereka yakini, diperparah dengan kelakuan Ratu Nihelib yang semakin semena-mena. Setiap hari, dia menyiksa dan membunuh para budak dan menjadikannya sebagai tontonan untuk menghibur rakyatnya. Keadaan itulah membuat Lot semakin sedih dan terpukul. Dia hanya bisa meratapi semua kesalahannya. Lot yang hanya bisa berdoa kepada Tuhannya meminta agar ada keajaiban untuk menyelamatkan iman para pengikutnya. Di saat sedang berdoa itulah, tiba-tiba Lot didatangi oleh dua malaikat yang mengabarkan wahyu dari Tuhannya kalau sebentar lagi kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan dengan bencana yang maha dahsyat. Mendengar kabar tersebut, kemudian Lot memberikan pesan kepada malaikat untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Jika masih ada satu keluarga asli kota Sodom dan Gomora yang percaya jika Tuhan itu cuma satu, dia memohon agar kota tersebut tidak jadi dihancurkan. Namun jika tidak ada satu pun warga kota Sodom yang percaya dengan peringatannya, Lot hanya memohon agar dia bisa menyelamatkan seluruh pengikutnya. Setelah permohonan Lot dikabulkan, tiba-tiba rantai besi yang mengikat tangannya terlepas. Tak lama berselang, Ismail dan para pengikutnya akhirnya bisa bebas juga setelah dua malaikat membuka semua pintu penjara. Kemudian, Lot mengumpulkan seluruh pengikutnya. Dia mengabarkan kalau sebentar lagi kota mereka akan dihancurkan oleh bencana gempa yang dahsyat. Lot kemudian bergegas mendatangi istana Ratu Nihelib guna mengajak Ratu Nihelib dan rakyatnya untuk pergi meninggalkan kerajaannya karena sebentar lagi ada gempa yang sangat dahsyat. Namun peringatan dari pemimpin suku Ibrani tersebut malah ditertawakan oleh Ratu Nihelib dan rakyatnya. Mereka menganggap kalau Lot udah gila. Karena tak ada satupun warga kota yang percaya dengannya, Lot memutuskan untuk membawa seluruh pengikutnya keluar dari kota Sodom dan Gomora. Selama di perjalanan, Lot melarang pengikutnya untuk menoleh ke belakang. Setelah suku Ibrani meninggalkan kota tersebut, angin badai mulai datang menerjang seluruh kota. Namun Ratu Nihelib menganggap kejadian tersebut hanya badai biasa. Dan tak berselang lama, gempa dahsyat mulai menghancurkan gedung-gedung megah di kerajaannya. Disinilah Ratu Nihelib dan rakyatnya mulai panik ketakutan. Namun penyesalan selalu datang belakangan. Ratu Nihelib dan seluruh rakyat kota Sodom akhirnya binasa setelah ditelan gempa bumi yang menghancurkan kerajaannya.